narkotika jenis ganja oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong. Dasar laporan polisi nomor LPA 96 Romawi 2024 Papua Barat, Res Sorong, tanggal 6 Juni 2024. Kronologis kejadian. Jadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sorong mendapat informasi bahwa akan ada masyarakat yang membawa narkotika jenis ganja akan turun dari kapal di pelabuhan Sorong, pelabuhan Kota Sorong. Jadi sekitar pukul 18.30 tim mendapatkan seseorang atas nama inisial TFY turun dari kapal di pelabuhan Kota Sorong, Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong. Jadi diikuti dulu, kemudian setelah diikuti dan keluar dari pelabuhan, tim melakukan pengamanan terhadap pelaku. Namun pelaku sempat melawan dan melarikan diri. Pada saat itu meninggalkan satu buah koper berwarna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap satu buah koper berwarna hitam, menemukan 171 plastik bening berukuran besar yang diduga narkotika jenis ganja, satu plastik hitam berukuran besar yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam berukuran besar dan disembunyikan dalam satu koper tersebut, serta satu unit HP merek Redmi warna hitam yang turut dibuang oleh pelaku pada saat melarikan diri. Kemudian dilakukan penyelidikan berdasarkan ciri-ciri pelaku untuk mencari keberadaan pelaku. Setelah beberapa hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tim berhasil mengamankan terduga pelaku inisial TFY di tempat persembunyiannya di sebuah kos di Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong. Jadi untuk motif yang dilakukan adalah untuk mencari keuntungan, dan perlu disampaikan untuk identitas tersangka inisial TFY, kelahiran Jayapura, umur 37 tahun, alamat Hamadi Gunung, Jayapura. Jadi untuk barang bukti ini adalah barang bukti narkotika jenis ganja. Kami ulangi lagi, 171 plastik bening berukuran besar, satu plastik hitam berukuran besar narkotika jenis ganja, satu HP merek Redmi warna biru, satu HP merek Redmi berwarna hitam, satu buah koper berwarna hitam. Adapun berat BB kotor yang diamankan yaitu 5.434,0 gram atau sekitar 5,4 kg. Jadi barang ini berdasarkan hasil pengembangan diduga berasal dari Papua Nugini yang didapatkan pelaku di Jayapura, kemudian dibawa ke Sorong untuk diedarkan atau diperjualbelikan. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 114 ayat 1, subsidiar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pelaku ini dia menjual sekaligus menggunakan, istilahnya bahasanya ambil sedikit lah. Dia menggunakan juga dengan tes urin dia positif THC.
menggunakan ganja. Atau sudah berapa kali melakukan? Secara historis, tersangka ini merupakan seorang residivis yang pernah ditangani oleh Direktorat Direktorat Res Narkoba Polda Papua yang pernah ditahan di Lapas Jayapura dengan barang bukti berupa ganja. Sorong dengan motif pelaku ini, dia ini ingin memperbesar jaringan penjualan narkotika di Sorong ini. Oke, berarti sudah ada niat itu ya? Sudah ada niat sebelumnya. Yang memang kalau misalkan kita asumsikan bahwasannya dia ingin menjual ini dengan keuntungan yang lebih banyak. Contohnya, dalam satu bungkusan plastik begini, dia bisa mendapatkan dari orang Papua Nugini ini dengan harga 500.000, tetapi dijual di sini dengan harga 1 juta sampai 1.500.000. Kita asumsikan bahwasannya dari 171 ini, kecuali yang besar itu ya, akan adanya uang dengan keuntungan 171 juta keuntungannya. Nah, kita asumsikan lagi, apabila dia mengedarkannya dengan cara menjual dengan lintingan satu linting ini kita ibaratkan beratnya itu sekitar 1 gram dengan harga 100.000. Nah, kita konversi lagi dengan berat yang ada sebanyak 5,4 kilo. Adapun uang yang beredar untuk pembelian ganja ini, jual belinya, mungkin kita kisahkan sebanyak 5.400.000.000 rupiah dengan asumsi bahwasannya menjualnya satu lintingan dengan berat 1 gram, seperti itu. Adapun kita bisa selamatkan jiwa orang yang hampir terjebak oleh narkotika ini, kurang lebih semisal satu orang dia mendapatkan satu lintingan ganja ini sebanyak 54.000 jiwa, kurang lebih seperti itu. Untuk pekerjaan dia sesuai identitas tidak ada pekerjaan, tetapi lebih condong karena kesehariannya menjual ganja, dia menjual ganja, kurang lebih seperti itu. Yang dia di Sorong ini, untuk saya katakan Jayapura sendiri dia memiliki jaringan yang cukup luas karena yang bersangkutan ini residivis. Nah, dia datang ke Sorong ini, dia ingin memperbesar jaringannya. Nah, kedepannya apabila dia tidak tertangkap kemarin ini, dia mungkin akan memperbesar jaringannya lagi. Kita berbicara bahwasannya penjualan narkotika ini adalah jaringan yang dimana jaringan ini sangat pelik dalam bentuk penyelidikannya. Nah, kita mendapatkan informasi bahwasannya ini salah satu pengembangan daripada laporan polisi yang pernah kita proses seperti itu. Maka dari itu, yang namanya jaringan ini kita tidak bisa berbicara semua Polres ini menerima informasi tersebut. Seperti itu. Jadi memang pas tangkapnya di 114 ayat 2 itu terkait dengan mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis ganja. Subsidi pasal 111 ayat 2. Ini pasal terkait dengan menyimpan ataupun memiliki atau menguasai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Kami mengimbau dari Polres Sorong pada seluruh masyarakat di Kabupaten Sorong, pada orang-orang tua juga selalu untuk memperhatikan, mengawasi anak-anaknya, mengawasi pergaulan anak-anaknya. Sadari apabila ada perubahan tingkah laku, perubahan fisik dari anak, perubahan kebiasaan dari anak, sehingga ketika diketahui mungkin sudah terlanjur, segera ingatkan untuk tidak makin terjerumus ke dalam narkoba, termasuk minuman keras.